Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, salah satu hikmah dari puasa di bulan Ramadan yang terbesar adalah bahwa puasa mencarger hati kita supaya memperoleh energi ikhlas. Ikhlas merupakan fondasi, penyebab utama diterimanya suatu amal ibadah. Ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan ikhlas akan sia-sia. Secara khusus Rasulullah SAW untuk bulan puasa ini, untuk ibadah puasa, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, secara keimanan dan ihtisaban, mengharapkan pahala hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Spirit semangat ikhlas, ruhul ikhlas mendasari semua amalan. Sebesar apapun amalan yang kita lakukan, sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, kalau tidak didasari dengan keikhlasan, maka akan sia-sia. Dalam sebuah riwayat dalam Imam Muslim nomor hadis 1905, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah, akan dihisab pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas nikmat yang akan diperolehnya itu. Lantas dia bertanya, Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Madza amilta fid dunya? Madza amilta fiha? Dia menjawab, saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai seorang pemberani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut, maka kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Warajulun, dan didatangkan pula seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya membaca juga Al-Quran demi Engkau ya Allah. Allah berfirman, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seseorang yang mahir dalam membaca, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan ke dalam neraka. Warajulun, dan seorang laki-laki yang diberi keleluasaan rezeki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, lalu diperintahkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahui dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya? Dia menjawab, saya tidak meninggalkan sedikit pun, melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan Engkau ya Allah. Allah berfirman, dusta kamu. Akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan sebagai seorang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan julukan itu di dunia. Kini orang itu dicampakkan ke
ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, padahal kita tahu jihad adalah amalan yang hebat, sedekah adalah amalan yang mulia, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran adalah amalan yang utama. Tapi mengapa dalam hadis ini semuanya dimasukkan ke neraka? Karena mereka tidak memiliki ruhul ikhlas, rasa ikhlas, tidak mengharapkan pahala Allah dalam mengamalkan, dalam berjuang. Oleh karena itu, marilah kita niatkan diri kita untuk mengikhlaskan diri kita dalam beramal. Puasa mendidik kita supaya ikhlas, menahan lapar karena Allah, mengharapkan pahala Allah, menahan amarah dalam puasa, mengharapkan pahala dari Allah. Sehingga kalau kita bisa menjadi seorang mukmin yang ikhlas, kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.